Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan. Jadi hari ini kita masih bisa bertemu meskipun secara online ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan bola basket ya, bagian 1. Nanti materi ini akan saya bagi dua dengan semester 2 dan ini adalah bagian pertamanya. Baik, silahkan kalian simak baik-baik. Kita akan membahas yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan gerak spesifik. Gerak spesifik seperti yang kemarin di materi sebelumnya, pada materi variasi dan kombinasi gerak spesifik sepak bola, masih sama, ya ini adalah semua gerakan atau teknik yang ada dalam permainan bola basket, itu yang disebut dengan gerak spesifik ya. Kemudian macam gerakannya apa saja yang ada dalam bola basket, ya ini yang pertama ada dribbling, yaitu menggiring bola, kemudian passing, melempar atau mengoper. Kalau ada passing berarti pasangannya adalah menangkap atau catching ya. Kemudian nomor 3, gerak spesifiknya adalah shooting, menembak bola ke keranjang lawan. Kemudian yang keempat ada layup, menembak sambil melangkah ya. Kemudian gerak spesifik yang kelima ada pivot, yaitu berputar dengan salah satu kaki sebagai poros atau tumpuan. Dan yang keenam adalah rebound, yaitu mengambil bola hasil shooting yang tidak masuk. Untuk pertemuan kali ini, saya hanya akan membahas 3 gerak spesifik, ya, yaitu dribbling, passing, dan shooting. Untuk yang lainnya, nanti akan ada pada materi part kedua. Baik, sebelum kita masuk kepada variasi dan kombinasi gerak spesifik, perlu kalian ingat lagi untuk teknik gerakannya. Karena kebenaran teknik gerakan akan menentukan baik tidaknya variasi dan kombinasi yang akan kalian lakukan dalam permainan bola basket ya. Kita bahas satu persatu dulu. Yaitu dribbling, kalian pasti sudah sangat paham bahwa pengertiannya adalah membawa bola dengan cara memantul-mantulkannya ke lantai dengan satu tangan secara bergantian, baik dengan berjalan maupun berlari. Ya, kalian bisa saksikan di video ini. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan saat dribble, ya, yaitu terlalu membungkuk, bola terlalu jauh dan pandangan ke bawah. Nah, ini baru gerakan dribble yang benar. Ya, ini yang pertama bola dekat dengan badan, pandangan lurus ya, ke depan, karena kalau dribble pasti mengarah ke depan. Dan pantulan bola saat membawa bola tidak boleh terlalu tinggi. Dan badan diusahakan selalu rendah posisinya. Karena dengan begini kalian akan lebih bisa menguasai bola dengan baik. Ya. Itu teknik gerakan yang benar untuk dribbling. Dan yang kedua adalah teknik atau gerak spesifik passing, yaitu mengumpan atau mengoper bola ke teman satu tim ya. Dan mungkin ini untuk mengingat kembali, jadi beberapa jenis passing, ada chest pass, operan dada, kemudian ada operan pantulan atau bound pass, dan ini biasanya untuk jarak dekat ya kalau bound pass. Kemudian ada juga operan jarak jauh atau overhead pass, ini biasanya untuk mengoper bola-bola yang jaraknya jauh. Ya, seperti itu posisinya dari atas kepala menggunakan kedua lengan. Ya. Kemudian ada juga operan untuk jarak jauh juga biasanya, yaitu disebut baseball pass ya. Atau passing seperti orang melempar bola baseball, bisa tangan kanan maupun tangan kiri. Dan ini adalah tujuan passing, jadi kalau passing kalian harus tepat ke arah sasaran ya. Kalau dia misalkan minta di gambar ini tangan posisi di kirinya, maka kalian harus mengarahkan bola ke arah sasaran yang tepat. Maka diperlukan teknik gerakan yang benar saat kalian melakukan passing. Kemudian gerak spesifik yang ketiga yaitu shooting, usaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan untuk menghasilkan poin. Kalian tentu masih ingat di kelas 8 itu ada prinsip BIF ya, gampangnya BIF. Nah, yang pertama adalah body balance. Nah, jadi posisi badan perlu diseimbangkan saat akan melakukan shooting.
Dan seperti posisi kaki, misalkan dibuka selebar bahu dengan badan setengah jongkok. Nah, dan yang kedua adalah eyes, yaitu ya pandangan mata lurus fokus ke arah ring basket ya. Nah, ini sekaligus untuk menambah konsentrasi kita mengarahkan bola ke arah ring atau keranjang ya. Yang ketiga adalah elbow. Jadi sikunya diusahakan kurang lebih 90 derajat ya sudutnya. Nah, jadi semua itu akan diikuti yang terakhir dengan follow through, yaitu gerak lanjutan. Nah, biasanya gerak lanjutan ini posisi jari-jarinya adalah mengarah ke ring basket dan pergelangan tangan ditekuk ke depan menyerupai leher angsa seperti video ini. Ya, jadi semua hal itu tujuannya adalah untuk mengarahkan bola tepat ke arah ring dan akurasinya menjadi baik ya. Jadi itu untuk shooting. Jadi 3 hal itu anak-anak yang akan nanti kita bahas dan kita variasikan dalam materi permainan bola basket ini. Jadi pengertian, variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan bola basket adalah gabungan dari beberapa gerak spesifik yang saya sebutkan tadi di depan dalam satu rangkaian gerakan ya. Sekali lagi pengertiannya adalah gabungan beberapa gerak spesifik permainan bola basket dalam satu rangkaian gerakan ya. Kalian perlu ingat lagi, variasi itu adalah satu jenis gerakan yang bisa kalian lakukan beberapa bentuk ya, misalkan dribble bisa di tempat, bisa sambil lari, itu modelnya variasi ya. Kalau kombinasi adalah gabungan ya, jadi nanti kalian akan membuat gerakan-gerakan variasi dan kombinasi dari semua gerak spesifik yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Dan ini adalah berbagai variasi dan kombinasi gerak spesifik. Sengaja di sini saya bentuk circle, ini menandakan bahwa semua gerak spesifik yang ada di sini bisa dibolak-balik urutannya ya, jadi terserah. Jadi satu variasi kombinasi ini kalian bisa membolak-balikkan urutan ya, misalkan ada dribbling, passing dan shooting, urutannya tidak harus begitu, bisa kalian balik ya, passing, dribble, dan shooting, misalkan begitu. Kemudian ada variasi dan kombinasi passing dan catching, melempar menangkap bola. Kemudian ada variasi melempar menangkap shooting, ada variasi melempar menangkap kemudian menggiring bola, dan ada juga variasi kombinasi mendribble dan melakukan shoot ya, dribbling dan shooting. Jadi kalian nanti akan praktekkan ini di rumah kalian masing-masing ya. Dan ini adalah beberapa contoh rangkaian gerakan variasi dan kombinasi gerak spesifik yang dalam bentuk gambar ya. Jadi ini contohnya yang pertama adalah gerakan melempar dan menangkap, bisa dengan bound pass, passing bawah, atau bisa dengan chest pass ya. Jadi overhead pass juga bisa. Jadi ini salah satu contoh saja. Kemudian ini salah satu contoh gerakan passing, catching, dan shooting, yaitu melempar, menangkap, kemudian melakukan shoot ya. Ini salah satu contoh gerakannya. Dan yang ketiga, ini contoh gerakan dribble dan shooting. Dan yang keempat, ini adalah contoh passing, dribble, kemudian shooting. Ya, ini beberapa contohnya. Dan selanjutnya ini adalah video anak-anak. Nanti dari video ini silahkan kalian menentukan jenis variasi dan kombinasi gerak spesifik yang ada dalam video ini ya. Nah, ini misalkan variasi dan kombinasi dari melempar dan menangkap ya. Agak saya percepat di sini videonya ya. Kalau yang ini
adalah variasi kombinasi menggiring bola, melempar, dan shooting. Kalian bisa nanti, ini hanya saya contohkan satu yang saya ambil dari YouTube juga. Nah, jadi kalian bisa nanti membuka video-video yang lain terkait variasi dan kombinasi gerak spesifik ini. Semakin banyak video yang kalian lihat contohnya, maka kalian akan semakin paham ya dengan materi ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini tadi ya, jadi silakan mencari contoh dan variasi kombinasi yang lainnya. Bisa dari buku, dari internet, di buku paket kalian juga ada. Tapi akan lebih gampang kalau kalian mungkin melihat video ya, yang biasanya lebih enak ditonton dari YouTube. Kemudian, ini nanti ada kaitannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan pada materi ini, jadi silakan diamati. Di sini saya tampilkan beberapa gambar. Ya, ini adalah gambar variasi dan kombinasi gerak spesifik ya. Jadi kalau dalam bentuk gambar, nanti kalian juga akan menggambar seperti ini. Kalau dalam bentuk gambar, biasanya diberi keterangan ya, diberi keterangan. Jadi ketika dia melempar bola passing, itu garisnya dengan bola shooting akan berbeda. Nah, seperti kalian keterangan ini ya. Jadi garis putus-putus, biasa oleh pelatih basket di drill board itu biasanya garisnya adalah garis passing kalau putus-putus. Kemudian untuk shooting, itu biasanya garisnya lurus seperti ini. Nah, ini contohnya ya, shooting. Kemudian kalau berliku seperti ini atau spiral begini, ini adalah menunjukkan dia melakukan dribble atau dribbling ini ya. Jadi ini nanti variasinya kalian bisa menggabungkan dari beberapa gerak spesifik dan kalian rangkai dalam bentuk gambar seperti ini. Ini contoh gambar berikutnya. Kalau kalian merasa kesulitan membuat gambar seperti ini atau yang tadi, kalian bisa hanya sekedar menggambarkan polanya saja seperti ini ya. Tetap diberi gambar lapangan basket backgroundnya, kemudian hanya digambar polanya saja. Dengan seperti ini Bu Ivana juga sudah akan tahu. Jadi posisinya urutannya yang pertama mana dulu, nanti diberi keterangan ya. Yang pertama misalkan dia dribble, kemudian passing, kemudian shooting, dan seterusnya. Jadi ini bentuk pola boleh, bentuk gambar seperti ini boleh, bentuk animasi nanti juga boleh ya. Jadi itu anak-anak. Nah, sekarang tugasnya untuk lebih memberikan pemahaman terhadap materi ini. Yang pertama adalah kalian menggambar masing-masing satu rangkaian gerakan variasi dan kombinasi dari gerak spesifik berikut ini. Yang pertama passing, catching ya, lempar tangkap, kemudian passing, catching, dribbling, kemudian passing, catching, shooting, kemudian dribbling, passing, dan shooting, dan yang terakhir dribbling dan shooting. Jadi ada 5 gambar atau 5 rangkaian gerakan, variasi dan kombinasi dari tugas ini ya. Dan nanti kalian bisa mengerjakan tugas ini baik secara digital, jadi boleh digambar melalui komputer begitu. Boleh juga bentuknya, kalau punya kemampuan lebih, kalian boleh membuat seperti animasi ya, atau gambar bergerak begitu. Itu akan lebih menarik. Kalian juga boleh menggambar secara manual. Kalau menggambar manual, maka kerjakan tugas ini di buku gambar. Ya, untuk gambar manual, satu halaman buku gambar itu adalah satu rangkaian. Jadi kalau ada 5 rangkaian gerakan, maka 5 halaman buku gambar ya. Kemudian beri keterangan singkat, ini jangan lupa ya, beri keterangan singkat, baik berupa garis, berupa tulisan begitu, agar lebih mudah dipahami. Dan pengiriman tugas seperti biasa, silakan dikirimkan tugasnya pada Google Form ya, biasanya nanti saya masukkan di Google Classroom kalian ya, baik berupa foto maupun berupa
video. Ya, jadi ini ada batas maksimalnya. Mulai hari ini kalian mendengarkan tugas ini maksimal adalah 10 hari. Ya, terima kasih anak-anak. Sekian penjelasan materi untuk variasi dan kombinasi bola basket ini. Sekali lagi selamat mencoba atau selamat mempraktekkan beberapa jenis variasi tadi di rumah, kemudian silahkan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya, dengan tepat waktu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.